Selamat pagi teman-teman dan Bu Feby. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang teori akuntansi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Stephanie Angelina dengan NIM 1921032. Yang kedua ada Cindy Patricia Halim dengan NIM 1921057. Yang ketiga ada Felicia Renaldo dengan NIM 1921077. Arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Untuk masalah-masalah yang kompleks dan berimplikasi luas, pemecahan masalah akan makin bergantung pada kearifan dan tilikan yang terkandung dalam teori yang sehat. Menurut Wright tahun 1984 mengibaratkan makna teori sebagaimana makna melihat dari atas dalam suatu teater. Selanjutnya dikatakan bahwa teori merupakan obor yang menerangi praktik dengan prinsip yang masuk akal. Praktik akuntansi yang baik dan maju tidak akan dapat dicapai tanpa suatu teori baik yang melandasinya. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran atau cause and reasons. Yang kedua, pengembangan akuntansi. Seperangkat pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian, yaitu sebagai pengetahuan profesi atau keahlian yang dipraktikkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU dianggap sebagai sesuatu yang berian atau given. PABU merupakan pedoman yang lebih luas daripada standar akuntansi karena tidak semua perlakuan akuntansi secara eksplisit diatur dalam standar akuntansi. Sebagai objek pengetahuan, akademisi memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian, yaitu bidang praktik dan teori. Teori akuntansi lebih memusatkan perhatian pada aspek mengapa. Kebutuhan untuk menjelaskan atau to explain dan membenarkan atau to justify praktik dan fenomena akuntansi menumbuhkan berbagai gagasan akademik, teori, dan riset ilmiah di bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki praktik akuntansi. Selanjutnya mengenai proses pengajaran akuntansi. Proses seperti ini dilukiskan pada gambar di atas. Dijelaskan bahwa adanya menghambat perubahan yang menuju ke perbaikan. Para praktisi menciptakan dan menerapkan praktik tertentu atau dengan taktik cerdik atau karena alasan politis. Pengajar mengamati praktik tersebut atau melalui standar akuntansi dan mengidentifikasi praktik yang berterima atau accepted. Kemudian pengajar mengkodifikasi praktik yang nyatanya dijalankan sebagai praktik yang paling benar atau terbaik dan mengajarkannya tanpa memasukkan gagasan alternatif. Lulusan perguruan tinggi akhirnya mempraktikkan apa yang diajarkan dan menganggap praktik tersebut merupakan praktik yang benar. Sterling menegaskan bahwa hubungan antara praktik dan pendidikan adalah harmonis, tetapi antara pendidikan dan praktik dan riset adalah terisolasi. Gagasan alternatif atau termasuk hasil riset secara sengaja diisolasi dari pengajaran karena tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan peserta didik untuk mendapat pekerjaan. Pandangan para pengajar akuntansi bahwa badan penyusun standar di bawah IAI merupakan otoritas final juga menyebabkan resistensi mereka untuk mengenalkan gagasan alternatif hasil pemikiran akademik. Selanjutnya mengenai peran riset akuntansi. Akademisi berusaha lebih jauh untuk membawa akuntansi menjadi suatu ilmu pengetahuan ilmiah atau sains yang makin menjauhkan antara dunia praktik dan dunia akademik. Teori akuntansi dikembangkan agar pengetahuan akuntansi menjadi sejajar dengan pengetahuan ilmiah yang lain, misalnya ilmu alam. Teori akuntansi ini berisi hipotesis baik secara empiris telah teruji atau belum tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan pelaku ekonomi dan perilaku pasar modal yang diteorikan. Praktisi selalu dihadapkan pada masalah aktual yang memerlukan keputusan mendesak sehingga praktisi tidak sempat lagi untuk memikirkan teori di balik keputusannya. Adapun tiga aspek penting yang saling berkaitan yang melandasi pengembangan akuntansi. Yang pertama, adanya riset, pengajaran atau pendidikan, dan praktik. Selanjutnya mengenai aspek pengembangan akuntansi. Aliran yang berlawanan dengan arah jarum jam atau aliran luar menunjukkan kontribusi riset terhadap pengajaran atau pendidikan yang pada gilirannya pengajaran menambah pengetahuan profesional untuk meningkatkan kualitas praktik. Aliran panas searah jarum jam atau aliran dalam menunjukkan kemampuan pengajar untuk mengevaluasi apa yang nyatanya dipraktikkan dan apa yang secara normatif atau ideal harus dipraktikkan sehingga timbul gagasan baru untuk pengembangan praktik.
Jadi, riset merupakan bagian penting dalam pengajaran akuntansi. Riset tersebut hendaknya diartikan secara luas, tidak hanya mencakup penelitian empiris atau positif, tetapi juga meliputi penelitian analitis dalam bentuk artikel atau makalah akademik atau normatif. Pengertian akuntansi. Teori akuntansi sangat erat kaitannya dengan akuntansi keuangan. Bahkan, teori akuntansi dijumpai khususnya dalam konteks akuntansi keuangan. Pengertian teori akuntansi sangat bergantung pada pengertian atau definisi. Akuntansi didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan karena wilayah materi dan kegiatan cukup luas, dan dalam serta telah membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literatur akuntansi. Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil keputusan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Di sini kita akan bahas seni, sains, dan juga teknologi yang berhubungan dengan akuntansi. Akuntansi sebagai seni untuk menunjukkan bahwa dalam praktiknya akuntansi melibatkan banyak pertimbangan nilai atau value judgment yang menuntut keahlian dan pengalaman untuk memilih perilaku yang terbaik. Maka, akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan, akuntansi dalam lebih dari sekedar seni. Sains adalah salah satu cabang pengetahuan atau seperangkat pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran atau validasi penjelasan tentang suatu fenomena dengan menerapkan metode ilmiah. Akuntansi akan banyak membahas gejala akuntansi seperti mengapa perusahaan memilih metode akuntansi, faktor-faktor apa yang mendorong manajemen memanipulasi laba, dan apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajer divisi akuntansi. Akuntansi tidak lagi membahas bagaimana tujuan pelaporan yang dicapai dan bagaimana melakukan atau mengukur, mengakui, menyajikan, dan mengungkapkan suatu objek transaksi yang lebih efektif dan baik. Akuntansi sebagai teknologi. Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu atau goods yang bermanfaat, dan pengertian teknologi tidak terbatas pada teknologi fisik atau hard teknologi, tetapi juga teknologi lunak atau soft teknologi. Teknologi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan suatu goods yang bermanfaat, dan pengertian teknologi tidak terbatas pada teknologi fisik atau hard teknologi, tetapi juga teknologi lunak atau soft teknologi. Teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah nyata dalam lingkungan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan teknologi tidak dapat lepas dari nilai budaya tempat akuntansi akan diterapkan. Akuntansi dipandang sebagai alat institusi sosial untuk menyediakan atau pedoman pengukuran dan metode untuk mengendalikan kegiatan dan perilaku pengambil keputusan ekonomi yang dominan dalam lingkup perusahaan ataupun negara. Oleh karena itu, akuntansi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan juga harus merefleksikan kondisi sosial, politis, hukum, budaya, dan ekonomi tempat akuntansi beroperasi atau diterapkan. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan adalah proses terencana dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan atau exercise of judgment untuk memilih dan menentukan teori pengetahuan yang tersedia atau available knowledge, konsep, metode, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk atau konkret atau konseptual. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses tentang bagaimana informasi keuangan untuk semua unit usaha dan pemerintahan harus disediakan dan dilaporkan dalam suatu negara untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Rekayasa akuntansi. Ini merupakan struktur rekayasa akuntansi
ilmu-ilmu murni yaitu ekonomi teori, sosiologi, psikologi, matematika. Ilmu-ilmu terapan, manajemen, matematika terapan, teknologi komputer, ekonomi terapan, teknologi komunikasi, dan teknologi pengukuran. Nilai dan tata sosial, nilai-nilai sosial, tujuan sosial, sistem politik, dan sistem hukum. Dalam Kayasaan pelaporan keuangan, akuntansi memanfaatkan pengetahuan dan sains dari berbagai disiplin ilmu. Tujuan akuntansi akan menjadi kekuatan pengarah dalam merekayasakan akuntansi karena tujuan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi kebermanfaatan dan keefektifan produk yang dihasilkan. Teori akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi diartikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan harus dianut dalam lingkungan tertentu. Teori akuntansi menurut Cooper dan Schindler adalah a set of systematically integrated concept, definition, and proportion that are advised to explain and predict phenomena of fact. Teori akuntansi menurut Watts and Zimmerman, a theory consists of two parts, the assumption, including the definition of variables and the logic that relate them, and the set of substantive hypotheses. The assumption, definition, and logic are used to organize, analyze, and understand the empirical phenomena of interest, while hypotheses are the prediction generated from the analysis. The development of a theory begins with the researcher thinking of an explanation for some phenomena. Teori akuntansi sebagai sains. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Teori akuntansi merupakan seperangkat hipotesis yang bersifat deskriptif sebagai hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Selanjutnya adalah teori akuntansi, itu berisi keseluruhan analisis dan komponen-komponennya yang terdiri dari asumsi, definisi, dan hipotesis yang menjadi sumber acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa dalam akuntansi. Teori akuntansi menurut Christensen, teori akuntansi positif bukan lagi merupakan pengetahuan akuntansi, tetapi lebih merupakan sosiologi akuntan karena fenomena atau bahasan pokoknya adalah perilaku akuntan, bukan lagi seperangkat pengetahuan akuntansi sebagai satu satuan pengetahuan sistem pelaporan. Teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori ini berusaha untuk memberikan pembenaran atau justification terhadap praktik agar praktik mempunyai kekuatan untuk dapat dipertahankan atau dipertanggungjawabkan kelayakannya. Penalaran logis ini berisi tentang asumsi, dasar pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan yang membentuk suatu rangka pikiran yang logis. Teori akuntansi sebagai penalaran logis menurut Hendrickson, yaitu accounting theory may be defined as a logical reasoning in the form of a set of broad principles that: number 1, provide a general frame of reference by which account practice can be evaluated, and 2, guide the development of new practice and procedure. Menurut Patton dan Littleton mengemukakan bahwa tujuan teori akuntansi adalah menyediakan gagasan-gagasan mendasar atau fundamental ideas yang menjadi hal atau fondasi dalam proses perekayasaan pelaporan keuangan. Hasil perekayasaan tersebut berupa seperangkat doktrin atau body of doctrine yang berkaitan secara terorganisasi dan konsisten yang mempunyai fungsi sebagai landasan standar akuntansi. Hubungan penalaran logis dan praktik akuntansi. Penalaran logis melakukan perekayasaan yang dituangkan dalam rangka konseptual dan mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi serta mempengaruhi juga praktik akuntansi.
Pengertian mengevaluasi dan membenarkan adalah bahwa penalaran logis dapat digunakan untuk memberi jawaban mengapa praktik menjadi seperti yang sekarang berjalan dan mengapa bukan yang lain. Mengevaluasi berarti membandingkan apakah praktik yang sedang berjalan selayaknya kalau ditinjau dari tujuan yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan dan menentukan apakah ada alternatif yang lebih baik. Mempengaruhi dan mengembangkan berarti bahwa kalau ada suatu masalah akuntansi dalam praktik yang perlakuannya belum diatur dalam standar resmi, misalnya masalah pengukuran dan penyajian, maka pemecahannya dapat dilakukan oleh akuntan praktik dengan menggunakan penalaran logis seperti di atas, sehingga praktik-praktik yang kemudian terjadi akan berdasar dan taat asas.